Halo Sobat Driver, gimana kabarnya? Pasti baik ya. Salam driver dulu. Di konten kali ini kita coba bahas kalau kita fokus ke Maxim gimana hasilnya bang. Dan kira-kira gimana cara supaya kita bisa menghasilkan uang hanya dari ojol Maxim. Jadi ini untuk teman-teman yang mau fokus di Maxim biar jadi bahan pertimbangan ya. Oke, sabar dengerinnya, ditonton sampai habis, siapa tahu bermanfaat. Ada beberapa slide yang mau saya sampaikan, jangan di skip. Kita mulai aja ya. Buat ente nih yang ada rencana mau fokus di ojol doang, apalagi fokusnya di Maxim ya. Jadi kalau saya amatin prospek kedepannya oke lah untuk Maxim ini, khususnya di Jakarta ya, dan juga di daerah lain mungkin banyak yang udah menggunakan aplikasi kita, walaupun bergaris lurus dengan bertambahnya driver juga ya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman pengen fokus di pekerjaan kita, yang pertama-tama itu harus sadar ya. Maksudnya sadar itu, ini pekerjaan yang akan kalian jalanin. Jadi segala keluh kesah, pahit, asam garam nanti kalian harus sudah siap. Jadi harus sudah sadar gitu. Dan juga perlu dipahamin juga, kita ini nggak ada bos ya, free waktu, semua waktu kita yang kendaliin. Terus juga kita nggak terikat dengan aturan-aturan seperti pada perusahaan yang pada umumnya. Tapi ada tapinya nih, faktor diri kita ini yang bakalan menjadi kendala. Udah nggak ada bos, tapi kita berpacu dengan diri kita. Maksudnya itu musuh terbesarnya adalah kita nantinya, kalau kalian ingin fokus di dunia ini. Oke, kita sambil santai aja ya. Jadi faktor yang perlu diperhatikan nih, yang pertama, kalau kalian niat fokus, bukan nggak mustahil, kita pasti bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan pundi-pundi uang dari taksi driver yang akan kita jalani, khususnya di Jakarta ya, dengan pangsa pasarnya baik, nomor 1 bagus di Jakarta. Karena hampir dari karyawan kantor, sekolah, karyawan mall, orang biasa tuh hampir semuanya udah menggunakan Maxim ya. Itu peluang kita. Jadi yang harus diperhatikan kalau memang mau fokus, yang pertama akun. Udah saya peringatin dari awal, akunnya dijaga kalau mau fokus ya. Gak bisa disembarangin tuh akunnya. Kalian udah gak bisa sembarangin akun kalau fokus. Ingat nih, pendaringan yang satu-satunya nih. Kalau kalian bisa maintain itu, bisa kok menghasilkan uang. Percaya omongan saya. Terus yang berikutnya, kalian susun, planningin rencana nih, dan artian pendapatan berapa yang mau dihasilkan. Itu seperti yang pada video ini ya, nih yang ini, itu panduan kalian. Jadi kalian tuh harus punya dasar, fondasi, berapa per hari yang mau dicari. Ini untuk menggerakkan hati kita, ikhtiar ya, biar otak itu berpikir ada tujuan. Yang akumulasinya nanti sebulan, dapat atau enggak kita ikhtiar dulu. Terus yang berikutnya nih teman-teman, kita bisa tuh
handle tantangan-tantangan. Jadi kalian nih udah sadar gitu kalau ini pendaringan utama kita dan gak bakalan berjalan mulus dan gak bakalan berjalan lancar aja, enggak. Dan di pembukaan tadi saya udah bilang musuh terbesarnya itu adalah kita. Bayangin deh, kalian tuh kerja gak ada bos. Oke, istri kita nih ya, atau partner kita gitu, itu bisa mengawasi kita. Tapi pas saat kita di luar, kalau memang dasarnya kalian tidak bisa mengendalikan diri untuk atau ada integritas buat cari uang, bisa aja kalian males-malesan. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada 3 faktor itu yang perlu kalian gabungin. Faktor jaga akun, terus tujuan yang jelas, dan yang ketiga adalah bisa menghadapi kendala-kendala. Terus bagaimana bang caranya supaya kita itu bisa berpotensi menghasilkan uang? Jadi teman-teman, ini udah anggap aja rutinitas biasa, pekerjaan kita, garis bawahi ya, informal, tapi menghasilkan uang. Contohnya saya udah 3 tahun nih, 3 tahun hampir mau tahun keempat, dan masih survive, masih bisa bertahan. Kalau ini nggak menghasilkan, saya udah pindah kerja dari tahun kemarin gitu. Jadi artinya ada prospeknya, tapi dengan syarat yang tadi itu. Kalian nggak bisa sembarangin akun, terus kalian juga bisa menghadapi tantangan, terus ada planning yang jelas per bulannya berapa, dan kalian jalanin. Masalah teknis di lapangan gimana supaya dapat, itu udah saya pernah jabarin juga di video saya. Kita bentuk pola kerjanya dulu, kalian mau main di waktu kapan, dan rutinkan. Kata kunci juga tuh, rutinkan. Saya di setiap video saya rutinkan ya, karena kalau yang mau fokus berarti kan udah jadi rutinitas. Nah, dan balik lagi, musuh yang paling terbesar adalah pribadi kita. Jadi itu ya teman-teman. Kalian mau dapat 7 juta, mau dapat 5 juta, mau dapat 10 juta, bisa. Tapi ingat yang tadi saya bilang, gak berjalan mulus dan perlu faktor konsisten, fokus, dan rutin. Itu aja ya konten dari saya. Kalau kalian memang mau terjun fokus, diperhitungkan lagi, dan udah siap, harus sadar nih, udah siap. Dan kita berjuang kalau udah siap. Jadi nggak usah setengah-setengah lah. Ntar gue gimana. Sedangkan kalian di posisi terjepit, entah terpaksa atau memang mau ngejalanin ini karena memang udah faktor usia ya. Kalau udah mau diterima di pekerjaan lain gak ada jalan lain. Kita jalankan profesi ini terukur, fokus, rutin, dan yang pasti sabar, semangat, namanya juga ikhtiar. Dan jangan lupa berdoa, minta ridho istri, minta ridho anak, minta ridho orang tua. Karena di jalan berbahaya bro, jangan anggap enteng. Kita supaya selamat ya. Oke, itu aja rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat deh. Kalau yang mau fokus, semangat, pasti bisa. Kalian setting mau ngasilin berapa, ikutin polanya, yang terpenting rawat akunnya. Oke, salam repot.